Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kemudian Allah mengatakan, Ya bena Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Saya memberikan rezeki kepadamu. Kenapa tidak kasih rezeki untukku, kata Allah. Ya, kita harus memahami hadis ini. Jadi maksud memberikan rezeki kepada Allah itu apa? Baik salah paham memang. Ini sama seperti di dalam sebuah Al-Quran. May yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan sesuatu kepada Allah, ya, meminjamkan duit kepada Allah, maka Allah akan membalasnya nanti, Pak. Membalasnya dengan duit yang banyak. Seorang berpikiran, oh Allah perlepeng katanya, Allah perle bantuan katanya, padahal bukan itu. Barang siapa yang menolong seseorang karena Allah, ya itu maksudnya, Pak. Maka kita harus memahami dulu hadisnya. Ada hadis yang namanya ijaz hazaf. Kalimatnya pendek tetapi ada makna tersembunyi di dalamnya. Itulah seperti tadi, Pak. Ya. Ada juga di ayat Al-Quran begini. Syaitan itu yukhawifu awliya'ahu. Ya, apa maksudnya? Kalau kita lihat terjemahannya, syaitan itu menakut-nakuti pengikut-pengikutnya. Padahal bukan seperti itu terjemahannya. Dalam tafsirannya, syaitan dan pengikut-pengikutnya menakut-nakuti orang beriman. Ya, ini, Pak. Maka Allah mengatakan jangan takut kepada mereka, baiknya ke syaitan. Jangan takut kepada pengikut syaitan, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Yang memberikan mudarat itu saya. Syaitan tidak bisa macam-macam dengan kamu kecuali dengan izin. Maka terjadi sesuatu pada kita, berarti sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diizinkan, ya Allah pakan penyakit lo ni Allah, Pak. Itu sebagai ujian bagi kita, Pak. Ujian bagi kitanya. Maka katanya titik kerja ujian, kita jalani saja dan nikmati saja. Makin lega ujo oleh Allah, yang makin sayang Allah ke kitanya. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda begini, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba, diuji terus, Pak, ujo. Orangnya sakit, uluku sakit, uluku lam sakit lam, untuk 2 bulan kata sakit lam. Ini banyak ujian ini, kata Rasulullah, itu bukti Allah sayang kepadamu. Bahkan kalau tidak pernah diuji, yang boleh katanya umpu Allah mentang sayang ke kitanya. Yang lagi Fir'aun, Pak. Fir'aun itu yang Ramses II tidak pernah sakit, hendak sakit, Pak. Seumur hidup dia tidak pernah sakit. Kecuali waktu dia mau meninggal, dia sakit kanker di mulutnya. Seumur hidup dia, itu di bawah 90 tahun tidak pernah sakit. Tetapi waktu akhir-akhir hayatnya itu, kena kanker dia babah, Pak. Tidak bisa makan apa-apa, kakemong babah, Pak. Sehingga dia meninggal dunia. Jadi ketika tidak sakit, baik mangga Fir'aun, lon Tuhan hantam sakit. Yang kita bertanya, berarti kalau tidak pernah diuji oleh Allah, apakah Allah masih sayang kepada kita? Nyata tanya oleh Pak. Kita lanjutkan. Si fulan mengatakan, qala ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana saya memberikan makan kepada engkau, ya Allah? Nyonya kejadiannya nanti di hari kiamat nanti. Apakah itu di alam barzah atau di padang mahsyar atau ketika dihisab nanti? Wa anta rabbul alamin, engkau yang menciptakan langit ini, bagaimana saya berikan makan kepada engkau? Apa dijawab oleh Allah? Qala amma alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falan tut'inhu. Kamu tidak tahu ada seorang hambaku dia minta makan kepadamu. Kenapa kamu tidak kasih makan dia? Ya, nih, kenapa tidak kasih makan dia? Dia butuh sesuatu, kenapa tidak kamu berikan kepada dia? Amma alimta, ketahuilah, kata Allah, kalau kamu kasih makan dia, kata Allah, la wajadta dzalika indi, kamu akan ketemu dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketemu dengan saya? Ketika kamu mengunjungi dia, kamu berikan makan kepada dia, rahmatku akan datang kepadamu, kata Allah. Ini sebahagian, Pak. Nanti ada yang lain lagi yang lebih dahsyat lagi. Fadilah mengunjungi orang sakit itu, Pak. Kemudian selanjutnya, ini beta lanjut ini memberikan minum, sama saja. Memberikan minum. Saya memberikan minum kepadamu, kenapa tidak kasih minum untukku? Hamba itu bertanya, engkau kan Allah pencipta langit, bagaimana saya cara kasih minum? Kasih minumlah kepada hambaku, kamu akan dapat rahmatku di situ. Ya.
Sekarang kita hadis selanjutnya. Ya, ini fadilah yang kedua. Untuk apa kunjungi orang sakit? Nanti fadilah yang ketiga lebih dahsyat lagi nih, Pak. Fadilah kedua, hadis dari Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini dari Thauban, Rasulullah bersabda, "Innal muslima idza ada akhahu muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji." Seorang hamba yang mengunjungi orang sakit, dia selama dia belum pulang dari rumah sakit, dari rumah orang yang sakit, maka dia akan mendapatkan taman-taman sorga, kata Rasulullah SAW. Jadi artinya taman sorga sudah dia dapatkan, pahalanya tercatat bagi dia taman sorga, padahal dia belum meninggal dunia. Karena orang meninggal dunia itu, waktu dia meninggal kita kan berdoa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, berikanlah kuburannya itu taman-taman sorga. Kajilah karena kayak akan meninggal, Pak. Ini belum meninggal lagi, tetapi sudah didoakan dapat taman sorga, Pak. Maka Rasulullah mengatakan sebelum dia pulang dari rumah orang sakit itu, sebelum dia pulang dari rumah sakit mengunjungi orang sakit tadi, maka dia terus berada di dalam taman-taman sorga, dalam rahmat dan keberkahan. Siapa tidak mau rahmat dan keberkahan, Pak? Nya rahmat dan berkah dami ta, Pak. Hansip dami ta ngempeng, dah belum ngempeng ketenangan jiwa, Pak. Bahasa minimnya, bahasa awamnya, orang kalau ingin ketenangan jiwa, kunjungilah rumah orang sakit. Kunjungilah orang sakit. Seorang kalau ingin dapat keberkahan hidupnya, kunjungilah orang sakit. Itu bahasa ininya, bahasa awamnya ya. Kalau ingin ketenangan jiwa, sering-sering datang ke rumah orang sakit, ke tempat orang sakitnya. Maka ketenangan jiwa itu akan dia dapatkan. Kenapa? Sama seperti dia masuk ke dalam taman-taman sorga. Ini namanya khurfah. Sahabat bertanya, wa ma khurfah ya Rasulullah? Khurfah itu apa ya Rasulullah? Janaha, kata Rasulullah. Ini sambungan hadisnya, Pak. Kamu akan masuk nanti ke taman sorga yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Tanamannya itu sudah tumbuh, buah-buahannya sudah tumbuh, tinggal petik saja, tinggal panen saja ya. Jadi makanya kalau ketika kita meninggal dunia, nanti kan malaikat kan ngomong begini, Pak. Farauhun waraihan, istirahatlah kamu, sekarang panenlah kamu apa yang kamu lakukan. Kita bertanya, mau panen apa saya? Pade hanalun tanam. Tidak saya buat ini, tidak buat itu, tidak bersedekah. Hai, kamu kan pernah mengunjungi orang sakit. Sekarang hasilnya bisa kamu panen sekarang. Kamu dapat taman-taman sorga. Kenapa? Kamu sudah pernah mengunjungi orang sakit. Itu baru satu orang. 2 orang makin bertambah lagi, 3 makin bertambah lagi, apalagi lebih daripada itu. Ya. Maka kalau ingin panen taman-taman sorga, menyona urung sakit aja, urung sakit, tak tahu urung sakit, Pak. Ya. Ini masih yang kedua, fadilah yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nanti ada satu kitab memang menyatakan hadis ku ujai, Pak. Nah, kitab Sahih Bukhari. Sahih Muslim pi ubino debai Sahih Muslim, Pak. 60 cm. Kitanya menyatakan tengah tak kalian, Pak. Kalau tak kalian kat tengah ni, Pak. Le that tu bai that. Itu belum lagi terjemahan nanti panjang lagi, Pak. Ya, panjang lagi. Yang jelas Muslim itu hampir dengan Imam Al-Bukhari itu sama, Pak. Nanti kalau kita lihat ada sebuah hadis lagi, itu Fathul Bari, Pak. Fathul Bari itu apa? Syarah dari Imam Al-Bukhari. Itu tulisannya kecil-kecil, cuma tebalnya itu lebih daripada itu. Kalau tulisannya agak besar sedikit, yang temete panjang, Pak. Temete panjang. Kitab memang. Baca kalau anda kat dengar ni, golon baca lo, yang golon baca lo. Makanya hadis itu banyak sekali. Baik tak mendawa masalah hadis itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali hadis. Ilmu Allah itu luas sekali. Maka anda baik mendawa anda hadis, bang kedupu sebuah hadis. Kita kalau belum tahu kita cek dulu, Pak. Jangan sampai je hendak baik sampai malai kena, Pak. Nyona hadis balun, urun lain rupanya nah hadis lain lah, Pak. Nah hadis lain lah. Ya, karena hadis itu banyak sekali hadis itu. Nanti dalam kitab Muslim ada hadis ini, dalam Bukhari ada Muslim. Ada dua-dua, ada dalam kitab Bukhari dan ada di dalam kitab Muslim, Pak. Ya. Paling enggak minimal sekali kita belajar itu hadis Arba'in Nawawi. Yang mentang kita kasih ile, Pak. 40 hadis Nawawi, Pak. Ya, Arba'in Nawawi. Setelah itu kita lanjut lagi termasuk hadis ini. Ya, ini selanjutnya, ini fadilah yang ketiga. Wa an Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Ali radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslim
Ini namanya jumlah kasar namanya, Pak. Jumlah kasar apa? Dia tidak akan dapat kecuali ini yang dia dapat. Dia nggak perlu ragu, Pak, nggak perlu ragu. Seorang kalau berbuat ini dia akan dapat ini. Ya, itu nggak perlu ragu. Ini namanya jumlah kasar. Ma min muslim ya'udu musliman ghudwah. Kalau ada seorang muslim yang mengunjungi saudaranya di pagi hari, bengah-bengah kayak kunjungi saudara pagi hari, Pak. Ya, mengunjungi dia sakit. Illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Kecuali malaikat bersalawat kepada dia, Pak. Bersalawat kepada dia 70.000 malaikat. 70.000 malaikat bersalawat kepada dia. Ketanyo tajak Pak saudara, ketanyo tidro tajak. Tajak Pak saudara, ketanyo sakit bengah-bengah. Malaikat 70.000 malaikat bersalawat kepada kita sampai sore, Pak. Kiban labai, Pak. Kita tajak bengah. Salawat malaikat terus sebut. Pertanyaannya, bagaimana salawat malaikat? Apa maksud salawat malaikat? Karena nanti beda-beda nih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Bagaimana cara bersalawat kepada Nabi? Apakah salawat Nabi? Ya, Pak. Kemudian Allah menyuruh, ya wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana bersalawatnya Allah kepada Rasulullah? Bersalawatnya Allah kepada Rasulullah diberikan keberkahan-keberkahan. Diberikan keberkahan. Salawatnya malaikat begitu juga. Walaupun ada dua pendapat. Yang pertama, kalau dalam tafsir jalan lain mengatakan, salawatnya malaikat itu al-barakah. Jadi keberkahan untuk Muhammad, keberkahan Muhammad. Nanti ada dalam kesempatan lain lagi, riwayat lain, malaikat bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawatnya kita ke Nabi Muhammad bagaimana? Itulah tadi juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang bagaimana malaikat bersalawat kepada kita? Gimana cara bersalawat, Pak? Malaikat bersalawat kepada kita, mendoakan kita supaya terus berada dalam rahmat dan keberkahan. Jadi dari bengah tu berkah sampai, Pak. Tu ya hana mahun, Pak. Didoakan oleh 70.000 malaikat. Ini sama seperti orang bersedekah, Pak. Bersedekah itu tiap pagi dah turun 2 malaikat. Yanzil malakani. 2 malaikat setiap pagi turun dan berdoa kepada Allah. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Berikanlah kepada orang yang bersedekah itu gantinya, ya Allah. Gantinya perlu kita tahu, Pak. Bentuknya lunjuk, hana ganto-ganto kau, hana ganto oleh Allah kau, Pak. Diganti itu bisa dengan kesehatan, bisa dengan ketenangan jiwa. Tapi enggak cukup di situ saja, Pak. Nanti diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantinya kapan? Waktu meninggal dunia, nyo dan panen aja, nyo yang kadang sedekah jamun. Makanya kalau kita bersedekah atau kita melakukan sesuatu itu dapat 2. Di dunia kita dapat keberkahan, didoakan malaikat. Ketika meninggal juga dapat, ya, Pak. Kita panen yang sudah kita lakukan di dunia dulu. Berarti kan 2 labah, ya, Pak. Ya, 2 labah. Tapi menyota kumpul harta, labah saboh. Kiban labah saboh. Harta jai, waktu meninggal 6 tempat terpulih, Pak. Ya, nah. Tapi menyok katanya berbuat kebaikan, tak kunjungi urung sakit, tak bantu urung lain, kita kasih makan orang lain, kasih minum orang lain, nya lebah 2. Di dunia mendemai lebah, di akhirat mendemai lebah. Mana dalilnya lagi, Pak? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan di sini ada pengulangan alif lam. Al-usru, al-usru, yusrun, yusrun. Kenapa yusrun tidak pakai alif lam? Dijawab oleh Ibnu Abbas. Kenapa tidak fa inna ma'al usri al-yusra? Inna ma'al usri al-yusra. Ibnu Abbas mengatakan al-usru al-awwal huwa usru athani. Al-usru yang pertama itu usru yang kedua. Yusrun yang pertama bukan yusrun kedua. Apa maksudnya? Maksudnya kata Ibnu Abbas, kita itu susah cuma sekali, Pak. Di dunia ini saja susah. Tetapi ketika kita itu melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah, susah ini akan hilang, dapat 2 kemudahan. Maka yusrun kenapa tidak pakai alif lam? Karena 2 kemudahan. Kemudahan di dunia, kemudahan di akhirat. Waktu meninggal mudah, lamnya mudah. Padahal modalnya kan sedikit. Kunjungi orang sakit, ya, Pak. Kunjungi orang sakit. Ya. Sudah, ini kalau datang pagi hari. Kalau datang malam hari bagaimana? Wa in adahu asyiyah. Kalau kita mengunjungi orang sakit di malam hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau kita kunjungi malam hari,
Malam hari itu keberkahan terus kita akibat didoakan oleh para malaikat sampai pagi hari, Pak. Terus bengok. Ya, Pak. Maka penuh dengan keberkahan. Kalau terkedi katanya meninggal dunia, habis tak kunjungi urun sakit, meninggal dalam keadaan gejuk rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kan hana rugi, Pak. Nak ada rugi, Pak. Pagi kita kunjungi, meninggal dunia kita, Pak. Padahal habis kunjungi kok meninggal dunia. Ya, Pak. Nyo lagi meninggal baru-baru ini, Pak. Jadi teman kami juga di di UIN, beliau pakar hadis. Jadi menyona masalah-masalah hadis dia lun beliau, Pak, sebagai pemateri masalah hadis. Karena memang pakar betul masalah hadis. Gedoh ya, nyoso periwayat nyoso gedoh mandumnya, Pak. Beliau tahu semua. Nah, la mulai beliau. Ini bagaimana hadis ini? Oh, hadisnya beliau. Pakar neku. Oh, karena bina-bina. Itu pakar hadis. Beliau malamnya mengunjungi orang sakit. Kong sakit le kasakaratul maut, Pak, kasakaratnya, Pak. Beliau malamnya mengunjungi orang sakarat. Paginya sudah meninggal. Ya, meninggal beliau orang sakarat, hana meninggal, Pak. Ini menandakan apa? Belum tentu orang sakarat itu meninggal. Orang karapnya, Pak. Karap pun aja. Kita mau ICC wahana mungkin udah beli. Belum tentu dia meninggal. Tapi beliau yang datang ini, beliau yang meninggal, Pak. Artinya apa? Beliau kalau sesuai dengan hadis, malaikat bersaksi kalau beliau meninggal dalam keadaan diberikan rahmat. Kenapa? Malamnya mengunjungi orang sakit, paginya sudah meninggal dunia, bengah meninggal dunia, Pak. Karena dari malam itu malaikat terus berdoa sampai pagi, Pak. Sampai pagi, hatta yusbiha. Kalau meninggal dalam posisi itu, maka kita posisi diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah dan didoakan 70.000 malaikat. 70.000 kan tidur, Pak. Urang jak rumah dia nyo tidur urang doa dia nyo berbagah pulih nyo 70.000 malaikat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oh ya, kita tadi cerita seorang pemuda tadi yang lupa dah, Yahudi tadi, Pak, yang membantu Rasulullah. Waktu dia sakit, ketika dia sakit, Rasulullah melihat hoka puno pemuda puno. Dikunjungi oleh Rasulullah. Ketika dikunjungi, Rasulullah memegang salah satu anggota tubuhnya dan berdoa dan mengatakan ini, Aslim ya ghulam, masuk Islamlah kamu. Aslim ya ghulam, masuk Islamlah kamu. Faltafata ila abihi, dia melihat ayahnya, Pak. Ikalan ayahnya, Pak. Ikalan ayah. Artinya apa? Dia takut sama ayahnya kalau masuk Islam. Kemudian ayahnya mengatakan, Ati Abul Qasim, dengar apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Islam. Walaupun ayahnya tetap Yahudi, hai mau Islam, Pak. Maknanya ayahnya tahu, Pak. Keberkahan itu dia tahu dari Rasulullah SAW. Masuklah Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Inilah fadilah mengunjungi urung sakit. Paling enggak tak berdoa. Karena begini nanti, ya nanti kita baca lagi. Doa urung sakit juga dikabulkan oleh Allah, Pak. Doa urung sakit. Tajak kena katanya tak berdoa ke urung sakit, doa urung sakit pi dikabulkan cik. Berdoa katanya, Pak. Berjerah cidra nih, Pak. Nyai kabulkan cik. Ya, nih, Pak. Jadi bukan doa kita saja. Doa orang sakit untuk kita. Dron dengan cik berjerah, dron bermudah rezeki, Pak. Nya doa cik, Pak. Doa dari orang sakit. Ya. Sekarang kita lihat doa itu apa? Apa yang kita baca doa? Kalau kita datang ke rumah orang sakit. Jadi baik kengkeng mana enggak? Baik kengkeng assalamualaikum ya Allah lepo. Nya menyusahkan gop nanti, Pak. Menyusahkan gop. Gop ka sibuk je haji. Kamu kasih apa? Nya kasih jim kamu elak kewo. Kamu elak kedin. Ya, sekarang kita lihat apa doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 3 sampel di sini, kita lihat mana yang paling mudah. Yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'dha ahlihi. Rasulullah mengunjungi sebahagian keluarganya yang sakit. Ada yang menafsirkan memaknai ahlihi itu saudaranya muslim, ya orang-orang muslim. Apa yang Rasulullah lakukan? Yamsahu biyadihil yumna. Rasulullah menyentuh orang sakit itu dengan tangan kanannya, Pak. Apakah tangannya dipegang atau kakinya dipegang atau kepalanya diurut-urut, ya, Pak. Sambil berdoa, Allahumma rabbin nas. Ya Allah, engkau Rabbin nas, yang mengatur manusia, ya Allah. Perlu kita ketahui, di dalam kajian tafsir itu an-nas berbeda dengan al-insan. An-nas itu sifatnya positif, al-insan itu negatif. Kalau di Al-Quran disebutkan inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maknanya apa? Yang menciptakan, membuat manusia bejat itu, kata Allah, sebaik-baik bentuk itu saya. Sudah saya buat dia tapi dia tidak mengenal saya, kata Allah. Itu makna negatif. Tetapi tatkala dibaca dengan an-nas itu makna positif. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, saya mohon perlindungan dengan Rabbin nas.
Rabbin nas apa? Yang menjaga manusia, memberikan keberkahan kepada manusia taat, manusia yang baik-baik. Nah, itu baik-baik ini ya. Rasulullah berdoa, ya Allahumma Rabban nas. Rabban nas ini. Allahumma Rabban nas. Maknanya ada yang dihilangkan, ya Rabban nas. Adhibil ba'sa. Hilangkanlah kemudaratan bak saudara lu ya Allah, nepegadahnya jihlu ya Allah. Washfi, sembuhkan dia ya Allah. Anta syafi, engkau yang menyembuhkan ya Allah. La shifa'a illa shifa'u, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau ya Allah. Nyo katanya kakon binan tajak ba doktor menyokon ron pulih na pulih lu doktor. Menyokon ron operasi hana bereh doktor, yang bereh doktor je hana bereh. Menyokon tacok ubat bak sipulan hana pulih hamba. Kapo dumbuh ubat aja hana pulih, tapi menyok tengku nyojok pulih hamba. Ya. Itu sudah bermasalah kita, Pak. Sudah bermasalah. Ya. Artinya yang memberikan kesembuhan itu bukan sipulan. Bukan sipulan, bukan dokter dan bukan perawat, Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapinya? Kan dokter yang mengobati kita, Pak. Kan kita minum obat. Maka kata Imam Al-Ghazali, "I'taqid, kalau kamu minum obat, kamu diberikan rezeki oleh orang lain, kamu itu diberikan kesembuhan oleh orang lain, i'taqid anna ni'mata minallah." Yakinlah kamu dengan akidahmu itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan melalui sipulan, ditawasulkan melalui sipulan. Katanya pulih melalui sipulan. Ya, melalui sipulan. Kenapa? Sipulan juga nanti sakit, sipulan juga nanti meninggal dunia. Ya. Okanya, sifaun la yughadiru saqaman. Kesembuhan yang tidak menyisakan sedikit pun kepedihan, ya, kesusahan. Nyo doa apa? Ini yang pertama. Mungkin menyodakalan kan agak panjang bacu. Sekarang kita lihat doa yang kedua. Doa yang kedua, hadis ini Rasulullah SAW juga. Ini sama juga sebenarnya, doa kedua hampir sama juga. Kita ambil yang ketiga, yang hadis yang ketiga. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, annahu qala li Thabit. Anas mengatakan kepada Thabit, ala uraqika bi ruqyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mau enggak saya ajarkan kamu bagaimana mengruqyah orang sakit? Ya, mengruqyah orang sakit. Artinya mendoakan orang sakit. Qala bala. Mau ya? Mau wahai Anas. Apa kata Anas? Rasulullah membaca begini. Allahumma rabban nas, sama juga. Muzhibal ba'si, sama juga. Yang menghilangkan muzhibal ba'si, menghilangkan mudarat. Isfi anta syafi, sembuhkanlah engkau yang penyembuh ya Allah. Sama juga, tapi yang kalau tadi agak panjang sedikit. La syafi'a ila anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Sifaan la yughadiru sakaman, jadi sembuh yang tidak membawa penyakit lagi. Sudah, berarti sudah dua ini. Sekarang kita masuk yang ketiga, doa yang ketiga. Doa ini agak simpel sekali. Doa ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sedang sakit. Ini hadis ini langsung berasal dari yang sakit. Jadi ketika datang Rasulullah mendoakan Sa'ad, beliau langsung meriwayatkan hadis itu. Rasulullah ketika mengunjungi saya membaca doa ini. Apa doa Rasulullah? Qala adani Rasulullah. Sa'ad mengatakan Rasulullah mengunjungi saya waktu saya sakit. Rasulullah membaca doa, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'dan, Ya Allah sembuhkan Sa'ad, Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Diulang sampai 3 kali. Hadis ini riwayat Muslim. Ya, paling enggak kita baca ini saja, Pak. Tampilan tajak kena tahu jaro taunya. Ya Allah nepu pulih, Ya Allah nepu pulih, Ya Allah. Ya nepu pulih, Ya Allah. Taulang lego, Pak. Ya nepu pulih, Ya Allah nepu pulih. Nya urangnya jatah singoh pulih, orangnya enggak pulih, Pak. Jatah singoh pulih. Ipegah lidoto nyang singoh wow. Nyang kalau memegah singoh wow orangnya enggak pulih karena dapatnya bebagah pulih panen nyo tiak ka pulihnya, Pak. Tapi jangan bilang macam-macam, Pak. Waktu dia kalian sang sakit don 2 orang tu sangnya, Pak. 2 orang tu bukan kemah dan, Pak. Yang kalau 2 orang singoh ka kemah, Pak. Ya. Makanya kita doakan baik-baik, ya, doakan baik-baik. Dan jangan tanya kronologi macam-macam. Bedanya macam-macam, Pak. Paling enggak apa untuk menghibur. Makanya mengunjungi Iyadatul Marid itu adalah menghibur. Jadi ini kan doakan menghibur juga. Alhamdulillah kayak doa kelun, alhamdulillah. Itu sempat orang sakit mendoakan kita lagi nya labalom dah, Pak. Labalom. Makanya waktu ya
dah cukeh baju, nak doa ke lu macu ni apa? Nak doa ke lu macu ni apa? Habis dah doa ke nyan, nak doa ke lu. Ya Allah bermudah rezekinya. Nyan doanya juga makbul juga untuk kita apa? Ya. Jadi doa orang sakit ni apa? Seperti doa orang talim. Dia udah bantu orang talim pak. Nyan doa ke kita nyolong, nyan pak. Makanya kenapa ketika doa artis alhamdulillah pak. Kita jawab yarhamukallah. Dijawablah pak yahdikumullah pak. Dua ke labah dia pak. Nyan dua boh labah. Jadi maka kadang-kadang orang ada yang tidak paham pak. Ana yang hana mufhum ya pak. Ana hana mufhum. Makanya kalau kita didatangi, kita sakit pak didatangi oleh orang lain, Allahumma shfi wa anta. Drone bit nanci mudah-mudahan ge pulih mendum karena penyakit itu kan bukan penyakit fisik saja pak. Nah penyakit jiwa. Nya hana tenangnya penyakit ji. Maka menyorong sakit begat drone bit nanci bergepulih oleh Allah Subhanahu. Nyampe pengai-pengai pak. Berdoa lu bakal sakit dah. Kon mak masuknya buat gepulih pu penyakit hati. Mestinya penyakit dengki kegapnya berpulih ji nya pak. Maka ji kita tahu arti tajak orang sakit, doa cik kelun beuh ya pak. Doa kelun ya pak. Jadi sempat ibu doa, nya kalau balong dia, yang kalau balong katanya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.